Suami pembunuh di Makassar ternyata 3 kali menikah, cor mayat istri ketiga, nasib 2 istrinya yang lain. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan suami cor mayat istri di Jalan Kandea 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Suami H, 42, yang membunuh istrinya J, 35, lalu mencor jasadnya di belakang rumah ternyata sudah 3 kali menikah. Korban kasus suami bunuh istri lalu jasadnya dicor yang baru terungkap setelah 7 tahun tersebut adalah istri ketiga. Istri pertama dan kedua yang dinikahi dengan status nikah siri sudah berpisah dengan Haji. Dalam perkembangan terbaru kasus pembunuhan tersebut, kepolisian menggelar proses rekonstruksi pada Kamis, 18 April 2024, siang. Rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara, TKP, Jalan Kandea 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulsel. Dari dalam rumah itu, kepolisian sebelumnya mengevakuasi tulang belulang mayat J yang dicor pada Minggu, 14 April 2024, siang. Korban dibunuh suaminya H 7 tahun silam atau sekitar tahun 2017 silam, bukan tahun 2018 seperti terungkap sebelumnya. Jasad korban kemudian dicor semen di bagian belakang rumah tersebut untuk menutupi jejak pembunuhan. Selain waktu pembunuhannya, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, juga mengungkap fakta baru lainnya. Hasil pendalaman, pelaku mempunyai 3 orang istri, katanya pada Rabu, 17 April 24, petang. Istri pertama dan istri kedua pelaku dinikahi secara tidak sah alias kawin siri, lanjutnya di Mapolrestabes Makassar. Pasca mencuatnya kasus pembunuhan yang dilakukan H terhadap istri ketiganya, nasib istri pertama dan kedua pun menjadi perbincangan. Sempat beredar kabar jika istri kedua H juga hilang bahkan diduga telah dibunuh olehnya. Namun Kombes Ngajib menepis kabar tersebut. Dia menyebut istri pertama dan kedua juga sudah berpisah dengan pelaku yang mencor istri ketiganya itu. Pelaku dengan istri pertama dan istri kedua juga sudah pisah, jelasnya menambahkan. Kombes Ngajib pun mengabarkan kondisi 2 wanita yang kini sudah menjadi mantan istri Haji. Berdasarkan penelusuran kepolisian, katanya, istri pertama maupun kedua pelaku masih hidup. Salah satu di antaranya juga masih berdomisili di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Istri pertama masih hidup dan ada di Kota Makassar, ujar perwira polisi 3 Bunga tersebut. Istri kedua juga sudah pisah dan masih hidup juga, katanya menambahkan. Pelaku pembunuhan istri di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, yakni H, 43, ternyata sempat berbohong. Dia menyebut istrinya, J, 35, pergi dengan pria lain hingga 6 tahun lamanya. Siapa sangka, istri yang dituduh telah selingkuh itu ternyata tewas dibunuh oleh dirinya sendiri, pada 2018 silam. Jasad J ditimbun di halaman rumah Jalan Kandea 2, nomor 6, Kecamatan Bontoala, Makassar. Kasus ini terungkap setelah anak pertama J yakni V, 17, membuat laporan ke Polrestabes Makassar pada Sabtu, 13 April 2024. Kala itu V masih berusia 11 tahun, sementara adiknya berusia 5 tahun. Saat itu V mengaku berulang kali dianiaya oleh ayah kandungnya, Haji. Selain itu V juga menyebut bahwa ayahnya telah membunuh ibunya pada tahun 2018. Waktu itu saya masih kelas 4 SD. Sepulang sekolah saya melihat mama saya terbaring di lantai. Saya hampir tidak mengenalinya karena wajahnya sudah bengkak, papar V. Senin, 15 April 2024. V melihat jasad ibunya tergeletak di lantai selama 2 hari. Menurut V, ia melihat ayahnya datang membawa semen dan pasir ke rumahnya yang ternyata digunakan untuk mengubur mayat ibunya. Menurut V, ayahnya meminta dirinya dan juga sang adik berpura-pura ada pembangunan kolam ikan di rumah mereka, jika ada tetangga yang bertanya. Saya melihat bapak saya membawa masuk ke dalam rumah pasir dan semen kemudian memberitahukan kepada saya. Kalau ada yang bertanya semen itu untuk apa? Saya harus jawab untuk membuat kolam ikan, lanjutnya. Selain itu sang ayah juga meminta V berbohong dengan mengatakan ibunya kabur dengan pria lain. Selama 6 tahun, V menyembunyikan kasus kematian ibunya karena terus diancam oleh sang ayah. Bapak saya kemudian mengajari saya dan adik saya yang waktu itu masih berumur 5 tahun bahwa jika ada YG bertanya mama kamu kemana, sampaikan bahwa mamamu pergi entah kemana, bebernya. Jasad J dikuburkan di tanah pekarangan rumah yang luasnya hanya 1 meter. Saat dibongkar, kondisi korban tinggal tulang belulang. Setelah proses penyelidikan selesai, tulang korban kembali dimakamkan di pekuburan Kecamatan Rapocini, Makassar, Senin, 15 April 2024, pagi. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andirian R. Jajadi, menyatakan kasus ini terungkap setelah anak korban, V, 17, mendatangi Mapolrestabes Makassar untuk melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya. Awalnya,
F datang ke kantor polisi untuk melaporkan penganiayaan yang ia dan adiknya alami dari sang ayah kandung. Namun secara tiba-tiba, F menceritakan kejadian kelam di tahun 2017, yakni saat F melihat sendiri ibunya dibunuh sang ayah lalu mayatnya dicor. Anak korban melaporkan juga adanya tindakan kekerasan yang dilakukan bapaknya kepada ibunya tahun 2017. Kita lakukan tindakan, kita tangkap HT. Setelah kita lakukan pemeriksaan awal, HT mengaku telah menganiaya anak dan istri. Kita lakukan olah TKP, ternyata di belakang rumahnya ada barang bukti berupa tulang dan tengkorak manusia, pakaian dan kantong plastik untuk membungkus korban, kata Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan TV One News. Selasa, 16 April 2024. Kepada penyidik, F mengungkap kenangan pahit yang tak bisa ia lupakan. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, F harus menyaksikan pemandangan mengerikan yakni sang ayah membunuh ibunya. Kala itu F tak bisa berkutik melihat kebiadaban Henki Talik. Waktu itu saya masih kelas 4 SD. Sepulang sekolah saya melihat mama saya terbaring di lantai. Saya hampir tidak mengenalinya karena wajahnya sudah bengkak, ujar F kepada penyidik dikutip dari akun @jatanras_MKSR. Bukan cuma tak berdaya, F juga pasrah kala didoktrik oleh sang ayah, yakni agar menyembunyikan aksi pembunuhan Henki. Padahal saat itu F terkejut karena melihat ibunya sudah jadi mayat. 2 hari kemudian setelah pulang sekolah, saya masih melihat mama saya terbaring di tempat yang sama. Saya melihat bapak saya membawa masuk ke dalam rumah pasir dan semen kemudian memberitahukan kepada saya, kalau ada yang bertanya semen itu untuk apa, saya harus jawab untuk membuat kolam ikan, pungkas F. Sejak tahun 2017, F menyembunyikan tabiat sang ayah. Namun selama itu juga F mendapatkan penyiksaan dari Henki. Bapak saya kemudian mengajari saya dan adik saya yang waktu itu masih berumur 5 tahun bahwa jika ada yang bertanya, "Mama kamu kemana?" Sampaikan bahwa mamamu pergi entah kemana, imbuh F. Tega menghabisi nyawa istri dan ibu dari 2 anaknya, Henki mengurai pengakuan. Kepada penyidik, Henki mengaku cemburu karena istrinya bertemu mantan pacar. Pelaku mengaku istrinya telah melakukan hubungan dengan pria lain sehingga motifnya cemburu antara pelaku ke istrinya. Telah dilakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Hari ketiga korban meninggal dunia, ucap Kombes Pol Muhammad Ngajib. Saya bunuh istri, gara-gara saya curiga. Korban, ketemu mantan pacarnya, saya tanya dia, korban, tidak mengaku, pungkas Henki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.